Bung Ren, Abah Umar, lagi lain kan gelar namanya, Mbak Ria lah itu. Ya. Amit Sewu Jadi juga kepada rekan-rekan lain, kepada Wakil Ketua Raden Mas Ahmadi, Suwinoto Broto, King Atijan, ya Bunda Maya, Abah Rahman yang masih udah belia 17 tahun, Kang Sarun ya. Mudah-mudahan lah ini pertemuan kita nih bisa berlanjut dan mencoba mudah-mudahan setelah ini kita kedepannya bisa menciptakan satu peluang-peluang lainnya. Bukan cuma untuk bakti sosial tapi menghasilkan uang. Ya kan gitu. Mudah-mudahan. Ini kita cerita santai saja. Itu satu sambutan dari saya. Yang lainnya tidak tersebut, maaf. Capek nyebutnya buku. Nggak nampak pula ya kan? Iya. Buah cempedak, ya kan? Buah apa namanya? Lupa pantun. Bukan. Buah cempedak agak sepat. Bukan tondak tapi tak sompak. Oh, betul juga ya. Iya. Ibayu yang ngajarin. Ahlinya ada lebih ahli. Harus Bertajoyo lebih ahli. Balas mamang nanti Nah, kalian. orang kita. Iya, Kalau tak dibalas tak pulang kita. Iya, kan Melayu gitu ya kan. Syukur alhamdulillah. Pribadi Abi senang kali, udah lama ini kita nggak berkumpul seperti ini, terutama FKPPAI. Sudah lama kita vakum, terutama tahun ini kita memang betul-betul vakum memang ya, tidak ada kegiatan. Pada rekan-rekan komunitas yang baru ada berkumpul saat ini, mungkin yang dulu baru kenal-kenal sepintas, ini makin banyak, makin kenal, makin dekat. Ya sudah dekat makin akrab, yang sudah akrab saling menjaga ukhuwah dan saling jaga ucapan dan tingkah laku sesama. Itu penting. Jadi tidak ada lagi cerita merajuk keluar grup. Aduh, nyindir nih. Enggak loh. Ini kita orang dewasa semua, bukan anak-anak. Kalau Tadi anak-anak hal-hal suruh keluar dulu dia. kalau hal-hal sepele, udahlah kita maklum aja, anak muda ya tuh kan gitu. Ya Pakai sama ilmu tua ilah, sama Ebi. maklum. Pakai ilmu hilang. Bukan, kebanyakan masalah juga asam garam ya gitu. Oh, iya. Kita jangan banyak kali makan asam garam. Cut. Pahit nanti jadinya. Jadi kebetulan karena ada di sini orang kita tuakan, sedikit banyak kita minta wejangan lah. Ya. Kalau nanti kita sosial mesti nyiapin podium kita. Iya. Wejangan lah ya kan. Pantun terakhirnya kan jelas. Pada yang kita tuakan sini termasuk ketua FKPPAI ya, Mang Ujang, atau ada juga sebagian memanggil Abah Kibai Sejati, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutra dulu yang Oh, undang. abah lah yang Pak Sutra itu menyediakan lahan aja. Ngelaknya ngeri kali ya. Ada dua soalnya fasilitatornya ya kan. Fasilitas aja ini ya. Lanjut. Penasihat di sana undang. Maksudnya ya. Oh gitu ya? Oh penasehat ya? Oh sorry. Nah, tadi bilang Al Badri kan? Gak sebut-sebut kan? Kapan sudah sebut? Oh sebut tadi ya? Yang terakhir tadi mau bodas karunya kan? Kan mau bodas, mau Songgo Bono. sangga buana. Sangga itu Iya. Tiang pilar. buana dunia. Bumi. Buana naon? Langit. Oh, langit. Aduh, ilmu. Iya. Aduh. Biar barokah. Oh. Kalau motivasi pas saya buka itu, buka handphone. Ngeri nih. Mobil tuh. Aduh. Kalau cerita kumpul itu kacamata dikasihkan. Oke ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah sehingga kita dapat berkumpul
Kemudian sholawat beriring salam keibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Amin. Pertama saya berterima kasih kepada ahli bait yang telah mengundang saya pribadi melalui Japri, kemudian secara umum melalui WAK Pondok FKPP Medan. Dalam hal ini sana tuan rumahnya Kapas Sutra dan Majelis Zikir Al-Badri. Saya sangat terima kasih sekali dan sangat tersanjung karena undangan ini. Karena momen ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu sehingga kita dapat bertatap muka, kemudian saling isi, saling bersilaturahmi, kemudian menyampaikan rasa sukacita karena kita di bulan Ramadan ini senantiasa mendapat berkah, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih saya kepada kawan-kawan yang komunitas SPIN dengan ayah ya sebagai ketua Umar, kemudian komunitas Maung Sangga Buana dari Gus Harun ya. Kemudian terima kasih juga kepada yang lain-lainnya dan saya di sini selaku pribadi kemudian juga sebagai ketua FKPPI menyampaikan kepada kawan-kawan memang pada selama ini kita kegiatan itu memang sama sekali nggak ada ya, walaupun ada itu ya kerjasama. Tapi alhamdulillah di awal sebelum Ramadan kita mengadakan pelatihan online. Pelatihan online itu adalah sebuah kegiatan yang memang sengaja kita buat untuk memberi spirit kepada semua kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjadi leader atau menjadi yang di depan gitu. Kalau bahasanya antara imam dengan makmum ya. Artinya ketika menjadi pemateri itu adalah kita menyampaikan hal-hal yang kita tahu walaupun bukan semua. Kemudian makmumnya ya kita lah yang mendengarkan. Bahkan saya di sana juga makmum di sana atau menjadi peserta. Itu salah satu kegiatan. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini karena Ramadan kita memang tidak adakan itu. Tapi nanti di setelah Ramadan Lebaran dan kemudian nanti insya Allah kita akan mengadakan kegiatan lainnya khusus. Tapi di sini kita menyatakan diri kita dari beberapa komunitas sehingga kita harus secara profesional mengangkat harkat martabat komunitas kita masing-masing, khususnya bagaimana kita supaya lebih maju ke depan. Jadi permintaan Habib Syekh Daeng untuk saya menyampaikan sebuah motivasi, mungkin motivasi ini berguna untuk saya sendiri juga untuk kita semua. Ada beberapa menit mohon sama-sama kita pahami karena judulnya dalam kita bekerja sehari-hari itu judulnya adalah mencari nafkah. Mencari nafkah ya, mencari nafkah, mencari untuk kebutuhan perut kita juga kebutuhan sandang dan papan kita, jadi kebutuhan keluarga. Itu yang kita lakukan sehari-hari, baik itu sebagai profesi spiritual, supernatural atau alternatif, juga sebagai profesi-profesi lainnya. Judulnya adalah pertama untuk bisa sejahtera. Gitu. Ternyata untuk sejahtera itu dibutuhkan ekonomi yang baik atau sebut ajalah uang. Kita bekerja untuk mendapatkan uang, kita membantu orang, salah satu supaya orang itu bisa hasil niatnya itu ujung itu ada yang disebut dengan uang. Nah, tapi menurut catatan saya ternyata mencari uang itu sangat sulit sebenarnya kalau kita mengejar uang. Kalau kita mengejar uang, kita seperti mengejar bayang-bayang.
semakin kita kejar dia akan semakin lari. Itulah sifat uang. Seandainya uang yang kita tuju, uang yang kita jadikan tuan, maka kita akan dibudak uang. Tapi di catatan saya ini justru uang mau kita perbudak dengan teknik yang saya miliki dari catatan ini. Ada 10 yang mau saya sampaikan. Konsep kita sebagai supernatural ketika kita menggunakan ilmu pelet, tentukan itu supaya orang lain suka sama kita. Itu ya, saya. Suka kita. Orang terdekat, terjauh atau siapa aja. Bahkan tergila-gila. Jadi banyaklah yang dekat sama kita. Nah sekarang kita cerita uang. Kalaulah uang itu benci sama kita, karena begini, dari yang saya tahu, uang ini sebenarnya energi. Uang ini sebenarnya memiliki power. Uang ini memiliki semacam kehidupan sendiri gitu. Sampai ada yang nyebut Tuhan dunia, tapi saya nggak setuju itu. Yang saya setuju apa yang saya sampaikan ini. Jadi di sini mau saya sampaikan ada 10 teknik bagaimana supaya uang itu senang datang sama kita. Supaya senang uang itu datang sama kita. Jadi kalau kita selalu kekurangan uang, berarti uang itu benci sama kita. Padahal cinta kali sama uang. Itu kalau kata orang Tanjung Bali bilang, cinta kelapo. Kalau cito, dia tak apa-apa. Begitulah sama uang, makin kojar makin lari. Jadi macam mana supaya uang itu datang sama kita, suka sama kita. Ternyata ada 10 syarat supaya uang itu suka kepada kita, sehingga dia berduyun-duyun bahkan merayu-rayu uang lainnya datang kepada kita. Apa itu? Pertama adalah kita harus memposisikan diri kita bagaimana supaya uang itu suka sama kita. Tentu pertama adalah uang menyukai orang yang spesifik. Jadi orang yang spesifik itu adalah spesifik dalam konteks to the point, langsung. Jadi kalau kita punya keinginan, nggak apa-apa, kita tulis saja, right? Kita tulis apa keinginan kita dalam tahun ini. Aku pengen punya mobil, aku pengen istri 3, 4, 5 misalnya kan. Aku mau nambah rumah, aku mau bangun ini. Tapi kita tulis dengan jujur di salah satu ini. Tapi kayaknya istri perlu ya. Itu spesifik. Maaf Gus ya. Ya nggak apa-apa lah. Mana Gus? Kalau nggak saya ilmu jangan marah Gus ya. Kalau udah geser saya tersinggung Gus. Kalau nggak datang lagi jadi catatan. Anaknya nangis. Oh iya ya, sorry. Jadi uang suka dengan orang yang spesifik. Bukan uang yang kita kejar, tapi kalau kita spesifik dalam banyak hal, dalam segala hal, nanti uang datang sendiri. Uang akan suka datang sama kita. Kemudian cara spesifik itu mana? Spesifik. Kalau ada keinginan misalnya gini, contohnya aja lah metode saya. Misalnya si A kepingin sama si B supaya jatuh cinta, saya tulis. Saya suruh tulis dulu sendiri, tulis sendiri keinginan udah, baru keinginan spesifik dia itu kita sampaikan kepada apa yang kita inginkan, contoh itu. Tapi ini kita cerita uang. Macam mana supaya uang suka sama kita? Uang menyukai orang yang spesifik. Kalau kita pelin-pelan atau tidak, uang itu akan jauh. Kemudian kedua, uang suka dengan orang yang yakin. Jadi kalau kita punya keyakinan, uang itu akan datang. Yakin dengan ilmunya, yakin dengan ini, yakin dengan apa yang dikerjakan, uang akan mengikut. Jadi jangan mikirin uangnya, yakin aja apa yang kita kerjakan, pasti uang datang karena uang paling suka sama yang yakin. Itu nomor 2. Kemudian uang suka dengan orang yang memiliki prioritas. Artinya gini, uang itu tidak penting, yang penting adalah prioritas. Jadi kita jangan gambarkan dulu, ada gambaran uang nih gitu. Enggak. Jadi kalau kita kerjakan, di duit semua enggak gitu. Prioritaskan aja pekerjaan kita, prioritaskan aja. Nanti uang ikut, pasti ikut uang itu. Berujung uang nanti semua. Kemudian keempat adalah uang suka dengan orang terhormat atau orang yang menghormati orang lain, atau uang suka orang yang menjaga kehormatan. Jadi kalau kita selalu suka menghormati orang atau suka dengan yang terhormat atau suka menjaga kehormatan, ini uang akan ikut. Contohnya gini,
saya Daeng nih, saya hormat sama saya Daeng. Selalulah hormat, nanti ada sesuatu yang diberikannya itu. Enggak kemudian nanti mungkin yang lain nanti. Hormat kali ki segala macam. Jadi semua akan menghasilkan uang. Jadi menghormati, terhormat dan menjaga kehormatan itu memang seperti yang disukai uang. Nanti uang yang datang sama kita. Pekerjaan kita, bagaimana kita supaya pekerjaan kita ini terjaga, hormati pekerjaan kita itu. Jadi gitulah dalam ini ya. Uang akan datang. Itu yang ke murah tadi? 4. Kemudian yang kelima, uang suka kepada orang yang suka berbagi. Yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan makin miskin seandainya tidak bisa berbagi. Makanya orang kaya itu akan semakin kaya. Jadi berbagi itu akan membuat uang itu suka sama kita. Berbagi bukan mesti uang. Kita nggak punya uang, apa yang bagi? Bagi kue. Ini saya Daeng undang kan, berbagi makanan, berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Jadi apabila kita bisa berbagi, uang itu akan suka pada kita. Berbagi pengalaman, berbagi perhatian, berbagi kasih sayang. Ternyata memberi kasih sayang itu juga disukai uang. Makanya kalau kita pakai pengasihan bakal banyak lah duit itu. Iya. Karena kita membagi kasih sayang. Karena memang disukai uang. Catat saya ya. Kemudian keenam, uang suka dengan orang yang punya pengetahuan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, pasti dia itu banyak uang. Nggak pun banyak, pokoknya bakal sukses. Jadi kalau kita banyak tahu, jangan sanksi. Ungkapkan aja pengetahuan kita itu. Jangan celik-celik sama sesuatu. Uang akan suka dengan orang. Akhirnya nanti uang yang datang sama kita. Bisa kita apa ini? Kerjakan. Kemudian ketujuh, ini penting. Genetik. Genetik DNA. Ternyata uang suka dengan orang yang memiliki genetik. Misalnya gini, anak Pak Jokowi anaknya bakal kaya juga. Karena uang suka sama genetik. Orang tua awak peladang, Kalaut. Mana DNA atau genetik yang membuat uang itu suka? Bercemana dalam hidup kita ada nasihat orang tua. Ada apa katanya? Nak, kau jangan sarupo aku ke laut, kau jangan ya, pendidikan kau mesti tinggi. Biar aku ke laut, tapi aku nengok kau harus lebih dari aku. Itulah genetik, itulah nasihat kaya sama kita, dan itu pertahankan di diri kita. Kalau memang seperti saya Daeng, bagaimana anaknya nanti bakal jadi tuan syekh, bakal jadi ini. Beliau misalkan, bagaimana nanti anaknya jadi setidaknya polisi atau apa namanya? Perwira. Enggak, Kepala polisi. artinya genetik itu pasti. Kenapa? Uang itu akan mengikut, gitu. Termasuk kita. Itu. Jadi itu namanya pakai ilmu keturunan uang itu. Dan kedelapan, berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya nggak pelit. Kalau pelit sama Ki Bayu miskin. Jangan pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Kita ini nggak punya duit. Lantas dibilang lah orang pelit. Nggak punya duit, kasih yang lain apa? Ada ilmu, kasihkan. Biar kau bil tuh kata Barahman itu. Tak bisa mengkasih duit, kasih cinta. Aku bisa mencintaimu aja gitu. Duit akan Masuk cinta nih. Iya, Agak lama sih gitu. iya, betul. Bagian cinta itu agak lama Habis ini gambar nih. Agak panjang. Gambar kan? Oh, selamat. Oh, dan memang aduh. karena memang dalam konsep berkelimpahan ini luas. Kita nggak bisa ngasih uang, tapi kita orangnya jiwa besar. Tuh kata Cica. Dipitnah orang, dicaci orang, kemudian disindir orang. Iya. Syukur-syukur bukan disenggol orang, dipukul gitu. Tapi karena kita punya sifat berkelimpahan agar uang itu suka sama kita, kita bertahan. Nah, itu. Jadi kita nggak pelit terhadap sikap kita sendiri, nggak ketakutan. Jadi kenapa? Karena uang sumber dari yang tidak terbatas. Artinya gini, uang itu sumber daya yang tidak terbatas. Itu sebenarnya.
Jadi kita harus punya perasaan yang tidak terbatas juga. Jadi energi kita itu harus diselaraskan dengan uang tadi. Jadi kita harus punya hati yang tak terbatas, kemudian hati yang terbuka, memaafkan orang, Pak Umar. Kemudian Awak pemaaf kali ya. lebih kaya. Ya, ini contoh ini sebenarnya gini. Ini tentang berkelimpahan tadi, tentang berkelimpahan. Berkelimpahan. Biasanya guru itu tetap miskin, murid yang kaya, kan gitu kan. Tapi kalau dari ilmu yang saya sebutkan ini, guru lebih kaya dari murid. Kenapa gitu? Biasanya gitu. Kalau kita emang support, kita itu malah yang terpuruk muridnya. Jadi kalau dari ilmunya enggak. Ketika kita memberikan sesuatu sama orang, yang kita berikan tuh kita amalin gitu. Nah, jangan murid kita aja yang makin. Itu dalam pengertian ini, berkelimpahan. Kemudian 9, uang suka kecerdasan. Dipastikan kalau cerdas nggak sulit uang. Karena cerdasnya, ini apa ini? Oh ini tutup ini. Datang kita paranormal, ditaruh kayak Betul sekali. botol keramat. Dari mana? Apa Rahman? Saya Gubat hijau. Dapatnya malam Jumat Kliwon. Punya orang ketinggalan. Kebetulan. 15 juta. Nah, kalau mahar, kalau misalnya Super super sekian. biasa. Artinya gini. Jadi memang uang suka orang yang cerdas. Jadi apapun bisa jadi duit sama orang yang cerdas. Amin. Begitu juga mencermati hal-hal yang itu. Itu janji uang sama orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu nggak ada yang miskin. Jadi kecerdasan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu juga kecerdasan. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang cepat itu suatu kecerdasan. Jadi bukan lab dari grup misalnya, atau tidak datang dalam perkumpulan kan, itu kan nggak diundang, marah misalnya gitu kan, tengok gambar pada makan cemburu. Kemarin ada acara, jadi diundang sebenarnya saya kan gitu kan sama Sepin. Iya. Tapi karena undangan mendadak berbenturan dengan acara saya, jadi ada yang beranggapan saya itu nggak diundang, marahlah yang lain-lain. Kenapa ketua tadi undang kami tak mau datang begitu. Tapi kalau kita mau uang itu suka sama kita harus cerdas. Kalau pikirannya itu ngedek nggak boleh. Jangan mandek itu nggak Tak boleh. suka uang itu. Gitu. Jadi kalau dari sini mulai sekarang kita jangan ngejar uang, kerjakan dengan profesional apa yang kita kerjakan. Kubin tuh. Uang itu ngikut, tapi kalau kita ngejar uang, uang akan lari seperti bayang-bayang. Bahkan kita akan diperbudak uang. Karena gini, ketika kita punya uang, kita jangan mengikutkan keinginan, tapi kebutuhan. Kenapa? Kalau kita ngikut keinginan, oh, ini hari raya nih ya, pergilah kita ke Evaporation, yang murah ya, Evaporation kan, minimum 1 juta, kurang. Karena apa? Keinginan. Sampai situ banyak yang kita inginkan. Tapi kalau kita memakai kebutuhan, ya sesuai kebutuhan aja, berlebih uang itu. Di situlah artinya mengambil sikap yang benar, itulah kecerdasan tadi. Jadi kemudian kayaknya terakhirnya, uang suka dengan keputusan yang cepat. Maaf jangan, kalau ndak kawin cepat kawin. Kalau ndak entah apa cepat lagi apa-apa. Ndak belajar tempat sedaeng cepat datang. Kenapa? Kalau nggak sekarang belajar tempat sedaeng dengan mengikut apa ini namanya? Tarikat. Suluk, tariko, besok ketinggalan. Karena dalam tariko ada namanya levelitasnya, apa namanya? Tingkatan. Tingkatan. Udah, entah tingkatan keberapa nanti kita. Gara-gara lambat satu, kedua. Pokoknya cepat itu disukai uang lah, itu aja. Ya. Cepat COD. Udah biar pengalaman COD. Iya. Kalau saya terawang, kalau saya terawang, pemasukan uangnya dari Arab, dari mana-mana masuk, ya kan? Dari mana-mana masuk. Kenapa? Beliau cerdas. Ya, beliau cepat mengambil keputusan gitu. Mau lihat, pikir lihat, nggak perlu lihat aku gitu. Misalnya gitu kan. Jadi gitu, kira-kira. Gitu. Kenapa? Gini. Peluang. Buat apa menunda-nunda? Lama-lama kita ketinggalan. Kalau pengen nabung, tabung aja sekarang, jangan tunggu besok. Kalau mau beli emas, beli sekarang, jangan besok. Besok mungkin naik emas itu. Tak beli, atau besok harganya naik, bisa kita jual. Tokonya tutup. Maksudnya lebih cepat gitu. Kalau mau berbisnis, bisnis cepat. Tapi bisnis itu besar. Kalau mau kawin Ya, lagi, cepat.
Tapi kita kan ini konsepnya kita kan konsepnya macam mana supaya uang itu suka. Oh, alhamdulillah. Masih mau mendong harus kita orang tua baik. Amin. Jadi intinya apabila kita mengejar uang itu seperti bayang-bayang. Dia akan lari semakin jauh. Tapi ketika kita dikejar uang, tenang-tenang bawa datang uang kan gitu kan. Kenapa? Karena cerdas, karena cepat mengambil keputusan, karena ada ilmu ada. Tapi kalaupun salah satu aja kita punya dari 10 tadi, udah cukup lah untuk punya uang. Nah, jadi semua yang di sini memiliki 10 itu. Semua yang di sini memiliki 10 kategori tadi. Tinggal memanajemen diri kita cuman supaya duit itu datang sendiri. Contohnya tadi kan, Abah Rahman dapat kayak gini hadi putri hijau, ya kan? Dan cerdas otaknya. Iya. Tengok Kliwon. Udah tengok kan? Air dia sama airku samanya. Sama-sama diambil dari ini apa? Dari hijau. Cuman orang tak nampak ngambil. Dia nampak dari mana nampak Isman? Dari mana nampaknya? Dia upload gambar dia. Dia upload video-video dia di beberapa YouTube berapa? Di TKP. Jadi dia dibilangnya ini air keramat. Percaya orang. Bilang air putih jauh. Mana foto kau?